Jadi saling menyampaikan alasan, ngitunya Pak cinta, mengguna tak biasa apa. Tapi bila sudah di akhirat nanti, istri akan menuntut kepada suaminya, suami juga akan menyalahkan istrinya, anak dengan orang tua saling akan membantah. Makanya sebelum terjadi saling membantah, nengitunya mumpung kio di pangaji Pak, ceperak sampean sing ngaji, rajina anak-anak pangaji. Acek ke masjid nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu, para mustami'in mustami'at, kita melanjutkan majelis tafsir dan sebagai pembukaan kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikannya kesenangan untuk mengaji. Kalau tidak disertai dengan ilmu ibadah yang kita kerjakan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, akan berpotensi salah, karena ibadah itu dasarnya bukan duga menduga. Ibadah dasarnya adalah ilmu. Salat misalkan, ilmu yang harus diketahui tentang salat, ya ilmunya salat. Walaupun tidak harus paham dan hafal detail-detail hadisnya, walaupun tidak harus detail-detail dalil Quran dan hadisnya, yang harus dipahami setidaknya tata cara salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu harus diketahui oleh setiap individu muslim. Adapun dalil-dalil rinciannya yang harus tahu adalah para ustadznya. Dan ini hal yang sangat penting, termasuk kita berjamaah juga harus tahu ilmu, harus paham fikih berjamaah. Dan alhamdulillah di masjid ini termasuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni supaya menentukan imam tetap. Sebagaimana Rasul bersabda, ya ummur rajulu aqra'uhum li kitabillah. Yang boleh mengimami, seseorang yang boleh mengimami sholat berjamaah, yakni yang paling aqra' terhadap kitab Allah. Aqra' artinya bacaannya benar, hafalannya lebih banyak, tajwidnya, kalau dikasih suara merdu itu bonus, tapi yang paling penting adalah cara dia membaca sesuai dengan tajwid. Termasuk di masjid ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fikih, adanya ditentukan imam rawatib yang 5 waktu. Ini hal yang penting, Pak. Kalau sudah ada imam rawatibnya, maka seperti mana yang diriwayatkan, al-imamu ahaqqu bil iqamah
imam lebih berhak untuk menentukan iqamah. Jadi kalau misalkan waktu iqamah sudah ditentukan berapa menit antara azan dan iqamah, namun imam menyuruh kepada muadzin supaya iqamah lebih awal, maka muadzin jangan nunggu dulu, belum waktunya, karena yang berhak bukan muadzin untuk menentukan iqamah, tetapi adalah imam. Ini penting, Pak. Kecuali imam terlambat dari waktu yang ditentukan, ya sudah, iqamah dilanjutkan, baru nanti ditentukan imam, ditunjuk imam yang mungkin lebih akrok bacaannya, baru nanti iqamah dimulai. Kalau imamnya masih ada, jangan sembarangan menunjuk orang untuk imami sholat. Kenapa? Karena imam sekali lagi yang paling berhak terhadap menentukan sholat dan iqamah. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'umur rajulu fi sultanihi wa la yujlasu ala takrimatihi fi baitihi illa bi idnihi. Ini jarang disampaikan, Pak, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang mengimami di wilayah imam, dan janganlah boleh diizinkan duduk lebih dahulu di rumah seseorang kecuali atas izinnya. Dari sini para ulama mengatakan tidak boleh kalau masih ada imam, orang lain menunjuk orang atau jamaah atau pengurus menunjuk orang lain jadi imam, meskipun bacanya lebih bagus, kecuali atas seizin imam. Imam nyuruh maju, ya maju. Atau imamnya terlambat datang dari waktu yang telah ditentukan, baru orang. Kalau misalkan ada pengurus masjid menyuruh orang yang bacanya lebih bagus, sementara imam tetapnya ada tanpa seizin dia, kata imam menurut mazhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal, sholat jamaahnya tidak sah, harus diulang lagi kalau tidak seizin imam berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau menurut selain Imam Ahmad bin Hambal, misalkan menurut Imam Syafi'i, disuruh orang lain jadi imam tanpa seizin imam rawatib, maka sholatnya sah tetapi berdosa. Ini penting, Pak, ya. Makanya gula kating tak ndek mun imam magi beda ataupun bektona para pun imam magi tak datang pas suruh maju tak ndek gula, Pak. Karena yang berhak menentukan imam, kecuali lakar terlambat ongku dari waktona puru maju, Pak. Kalau suatu masjid sudah ditentukan imam tetap, mun tak ditentukan imam tetap, ya asal siapa yang mau maju itu beda lagi fikihnya. Makanya alhamdulillah di masjid ini telah ditentukan imam tetapnya, maka harus ikut sesuai dengan ilmu fikih yang sudah digariskan. Nikah muqaddim lagi. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita, yakni surat Al-Haqqah. Sampailah kita pada ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa amma, maka adapun, man orang, utiya diberikan, kitabahu kitabnya, biyaminihi dengan tangan kanannya, fayaqul
maka dia berkata, ha, ini dia, ditambah dengan ini tambahan zaidah, ha inilah, ikra'u, bacalah oleh kalian kitabiah, kitabku. Ini sesungguhnya aku dhanantu, aku meyakini, aku telah meyakini, anni, bahwasanya aku mulakin, berjumpa hisabiah, pasti berjumpa hisabiah, dengan penghisapanku. Fahuwa, maka dia, fi 'isyatin, berada pada kehidupan radhiyatin, yang diridhai, fi jannatin, di surga, aliyatin, yang tinggi, kutufuha, buah-buahannya, daniyatun, dekat. Kulu washrabu, kulu, makanlah oleh kalian, washrabu, dan minumlah oleh kalian, hani'an, dengan nikmat, bima, dengan apa-apa, aslaftum, yang telah lalu oleh kalian, atau yang telah dikerjakan lalu oleh kalian, fil ayami, pada hari-hari, al khaliyati, yang telah berlalu pada kehidupan di dunia. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini melanjutkan ayat yang sebelumnya kita kaji pada pertemuan pekan kemarin, di mana Allah berfirman, sebelum ayat sebelumnya berbunyi, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, ini hari kiamat, ditampakkan kepada kalian, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Dan kita juga sudah bacakan riwayat-riwayat penampakan oleh Allah. Ada 3 kali penampakan. Penampakan yang pertama, kata Nabi, khusumatun, khusumat, yakni perdebatan atau saling berhujah, saling melemparkan alasan antara manusia dengan manusia, istri dengan suami, orang tua dengan anak, tetangga, saling melemparkan alasan. Makanya penting sekali lagi, jangan sampai istri dan anak kita di dunia kita mencintainya, tapi di akhirat malah menjadi musuh. Karena sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian akan jadi musuh. Kapan? Ya nanti pada hari kiamat akan saling melemparkan alasan. Istri nanti menuntut, ya Allah, kalau suamiku dia amal solehnya banyak, lalu harapannya masuk surga, sedangkan saya di dunia amal soleh dan ilmu tidak. Lalu untuk masuk surga begitu kecil harapannya, nuntut, tidak adil. Kenapa? Dia kan pemimpin dalam rumah tangga, dia ngaji rajin, ke masjid rajin, pengajian kemana-mana, kula tak ya cek ke pengajian. Dia membiarkan saya membuka aurat, tidak sholat, kan gitu ayatnya. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana atihim dhi'faini minal azabi, ya Allah berikan azab kepada mereka yang berlipat, wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka sebesar-besarnya. Jadi saling menyampaikan alasan, ngitunya wak cinta mengguna tak biasa wak. Tapi bila sudah di akhirat nanti, istri akan menuntut kepada suaminya, suami juga akan menyalahkan istrinya, anak dengan orang tua saling akan membantah. Makanya sebelum terjadi saling membantah, nengitunya mumpung kiu dia pangaji pak, jadi berak sampean sing ngaji, rajina anak-anak pangaji, aja ke masjid nih kan, mumpung masih hidup. Un berak laki na rajin soleh katibian, apa dia hanya ingin masuk surga, istrinya juga tidak akan masuk, terogi ya pak, makanya pangaji.
Kalau tidak, misalkan tidak bisa menyampaikan ilmu di rumah, paling tidak ajak ke pengajian. Atau kalau memang tidak mau diajak ke majelis ilmu, apa yang didengar di majelis pada Pak Kabinina, setidaknya dia jadi solehah dan mengerti ilmu. Walaupun tak usah paham, yang penting ngerti kata cuan agama diturunkan. Biar apa? Tidak menjadi musuh nanti pada hari kiamat ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pengerti ibu-ibu para rajin ngaji, ajak putrana yang sudah dewasa, bapak-bapak juga ajak istri-istrinya dengan harapan masuk surga bersama, amin. Itu khusumat. Yang kedua, penampakannya ma'azir saling menyampaikan alasan-alasan. Ditanya oleh Allah, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak berjamaah? Manusia kan beralasan. Saya sakit waktu itu ya Allah sehingga tidak bisa hadir ke masjid. Tapi kalau saya sehat, alhamdulillah saya usahakan ke masjid. Itu nanti akan semua diusut oleh Allah. Dan sering dibacakan hadisnya, kata Nabi, awwaluma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumil qiyamati as-salat. Pertama saya hisab, dihitung, dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba, amalnya adalah solatnya. Kalau solatnya bagus, ya bagus penilaiannya. Tapi kalau solat jamaahnya ada yang kurang, lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh cek, coba lihat solat sunnah rawatibnya dikerjakan tidak. Oh ada solat sunnah rawatibnya, qobliyah dan badiahnya, ya sudah, tutupi solat wajibnya yang kurang sempurna dengan solat sunnah qobliyah dan badiahnya. Ya, makanya fungsi daripada qobliyah dan badiah menikah untuk menutupi kekurangan yang fardu. Amal yang dihisab adalah solat pertama kali, baru nanti berkembang. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, yang ketiga, penampakan yang ketiga adalah diberikannya kitab amal. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqul, dia berkatanya itu bukan berkata biasa dengan nada gembira, sambil dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, inilah kitabku, bacakan kitabku, minta segera dibacakan. Senang Pak, karena dia mengatakan, ini dzanantu anni, sesungguhnya aku sudah yakin di dunia bahwa aku mulakin hisabia, pasti berjumpa dengan penghisapanku. Kenapa? Di dunia dia beriman, makanya kulubun sampean bersyukur, yakin nanti di hari kiamat dihisab. Dan ini akan kita ucapkan nanti pada hari kiamat ketika mendapatkan kitabnya. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, akan berjumpa dengan penghisapan. Kita sekarang meyakini bahwa apa yang kita kerjakan sudah dicatat. Cuman kita kan tidak merasakan, tidak menyadari bahwa kita dicatat. Bahkan di leher kita ini setiap orang digantung catatan-catatan amal. Sesuai dengan firman Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan setiap manusia kami gantung, kami ikat kitabnya di lehernya, di tengkuknya. Ikan tuh nih bodoh catatan-catatan kitab Pak. Tak apa ngerasa buluan sempian. Yang menulis siapa? Allah menyebut dengan malaikat al-kiramul katibin, yang sering kita
sebut namanya Raqib dan Atid. Ini juga difirmankan oleh Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengeluarkan kata-kata melainkan ada raqib dan atid yang menyertainya dan mencatat. Sekarang kita meyakini ada raqib dan atid menyertai setiap kita ini, ada malaikatnya. Dan nanti kita akan juga akan berjumpa dengan penghisapannya. Para jemaah sekalian, di sini dalam riwayat dikatakan di sini, innallaha yuqifu abdahu yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah memberdirikan hambanya pada hari kiamat. Fayubdi ay yadhhar sayyi'atuhu ay yudhiru sayyi'atihi fi dhahri sahifatihi, maka kemudian Allah menampakkan keburukan-keburukannya pada lembaran kitabnya. Fayaqul lahu, lalu Allah bertanya kepada hamba tadi, anta amil tahada, kau berbuat ini? Fayaqul, hamba tadi menjawab, na'am ay Rabb, iya ya Allah. Fayaqul inni lam afdhahka bihi, Allah berfirman, aku tidak membongkarnya. Wa inni qad ghafartu laka, dan aku telah mengampunimu. Fayaqulu inda dzalika, ketika itu hamba tadi mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, tolong bacakan, inilah kitabku, tolong bacakan. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku memang sudah percaya di dunia bahwa aku akan berjumpa pada hari kiamat tentang hisabku ini. Siapa ini yang dimaksud? Adalah hamba-hamba yang beriman. Hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnillahu al-'abda yaumal qiyamati, Allah mendekatkan hamba pada hari kiamat, fayuqarriruhu bidzunubi, hamba-hamba tadi mengakui dosa-dosanya kulliah, semuanya mengakui, hatta idza ra'a annahu qad halaka, sampai hamba tadi menyangka bahwa dia akan binasa, akan hancur, disiksa. Qala Allahu ta'ala, saking banyaknya dosa-dosanya dia menyangka sudah tidak ada harapan. Lalu Allah berfirman, inni satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku sudah tutupi kepadamu di dunia, aku tidak sebarkan dosa-dosamu ketika di dunia, aku tutup, kata Allah. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan hari ini aku ampuni kamu. Summa yu'ta kitabu hasanatihi biyamini, kemudian kitab-kitab kebaikan-kebaikannya, kitab kebaikannya diberikan dengan dari tangan kanannya. Berarti ini orang beriman. Nanti pada hari kiamat orang beriman pasti mengakui dosa-dosanya, tidak membohongi Allah. Sampai saking banyaknya dosa dia menyangka sudah habis, nggak ada kebaikan, nggak ada harapan. Tapi Allah berfirman, inni satartuha 'alaika fid dunya, aku sudah tutupi, aku rahasiakan kepadamu, darimu di dunia, dan hari ini aku ampuni kamu. Kemudian dikasih kitabnya dari sebelah kanan. Wa amal kafiru wal munafiqu, adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulul asyhad, maka para saksi-saksi tadi mengatakan, saksi-saksi, malaikat bersaksi, banyak saksinya, tangan dan kaki, terus pipi, mata, telinga, kulit, semua akan berbicara. Yang tidak bisa berbicara adalah mulutnya. Mereka mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka ini telah mendustakan terhadap
Tuhannya ketika di dunia. Ala laknatullahi 'alal zalimin. Ingat, laknat Allah atas orang-orang zalim. Laknat Allah atas orang-orang zalim. Kimalar mantur guleuweun sampean meninggal dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai dengan penutupnya, dengan kematian. Kalau masih belum mati, kita tidak bisa menilai si fulan ahli surga atau si fulan pasti masuk neraka. Bisa jadi sebaliknya, ketika mau mati dia berbuat maksiat, padahal ketika sehat dia ahli ibadah, ahli ilmu, maka dinilai pada akhir hayat. Atau ketika mau sehat dia ahli maksiat, tidak beriman bahkan, tapi ketika mati dia bertobat kembali kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita minta kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan terus sampai mati dalam meninggal di atas iman. Jangan sampai kita meninggal di atas kekufuran dan kezaliman. Kan sering kita dengar ayat yang sering kita baca, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwa kepada Allah yang betul. Wa la tamutunna, dan jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Minta kepada Allah, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan dengan orang-orang soleh. Minta, Pak. Kita juga bisa minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau belokkan hati kami setelah Engkau kasih iman, setelah Engkau kasih hidayah, dan kasihlah rahmat dari sisimu, karena Engkau maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak lagi ragu, ini pada hari kiamat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya. Kita minta doa-doa yang semuanya kita minta, karena bisa jadi berbalik hati. Makanya jangan pernah merasa bangga dengan amal-amal ibadah kita di dunia. Banyak sedekah, bangga dengan sedekah yang banyak. Jangan. Ahli sholat, ahli masjid jangan merasa bangga dengan amal yang banyak. Makanya dalam kitab Al-Kabair Nikah ijelasakin pada situng bab al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah oleh orang-orang yang ahli ibadah, itu dosa masuknya, Pak. Maksudnya dosa besar, karena sudah ibadahnya hebat, ilmunya banyak, dia merasa aman dari makar Allah. Nanti saya pasti husnul khotimah. Itu malah dosa besar. Tidak boleh merasa aman, karena orang-orang pada zaman dahulu mereka tidak merasa aman. Padahal kita lihat sahabat yang dijamin masuk surga, setelah Rasul wafat menangis. Sahabat ini baik Rasul masih hidup atau sudah wafat, sahabat selalu menangis padahal dijamin masuk surga sudah. Contohnya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat itu beliau menangis terus, setiap malam tahajud nangis terus sampai matanya cekung karena menangis, padahal beliau sudah dijamin surga. Sedangkan kita surga tak ada jaminan, selalu merasa bangga dengan amal-amal soleh. Hati-hati. Makanya kita minta, orang-orang dahulu ahlu nangis, dan nangisnya bukan dunia, Pak. Kita kan nangisnya dunia, ya masih mending lah nangisnya kepada Allah urusan dunia, ya. Tapi para sahabat, orang-orang soleh pada zaman dulu, mereka tidak nangis urusan dunia kepada Allah, yang ditangisinya adalah urusan akhirat.
Makanya kita perlu minta dan berlindung dari kezaliman dan kekufuran. Jangan sampai meninggalnya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Kembali kepada ayat. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia fi 'ishatin radiyah, ada pada kehidupan yang diridhai. Ai mardiyah, diridhai. Fi jannatin 'aliyah, yakni pada surga yang tinggi. Surga yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, innal jannata mi'atu darajatin, surga itu ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatain, di antara satu derajat satu dengan di antara dua jarak antara dua derajat, kama baina samai wal ardi, seperti langit dan bumi. Langit dan bumi. Kita tidak bisa membayangkan, tapi kita bisa memahami gambaran penjelasan Rasul, penjelasan Allah dalam Quran tentang derajat, tentang surga dan neraka bisa kita pahami, tapi kita tidak bisa membayangkan seperti apa bentuknya. Dan Rasul mengatakan di surga nanti ada 100 derajat. Dan kalau sudah masuk ke dalam surga, hamba-hamba ditempatkan sesuai dengan derajat yang didapatkannya. Ada derajat yang paling tinggi, ada derajat yang di bawahnya. Dengan apa? Dengan amal. Amal soleh yang kita kerjakan. Semakin banyak amal soleh, semakin tinggi derajat. Misal Nabi bersabda, Iqra wartaqi fa inna manzilataka inda ayatin taqra'u biha. Baca Quran dan naiklah tingkatannya, karena derajatmu, manzilahmu pada hari kiamat pada ayat terakhir kamu baca, di situ kamu baca semakin naik derajat. Kamu baca Quran terus naik derajat. Kalau berhenti di situlah derajat. Pada ayat yang terakhir kamu baca, kata Rasul. Makanya amal soleh yang kita kerjakan fungsinya dua. Yang pertama, dalam rangka membeli rahmat Allah. Yang kedua, fungsi amal soleh dalam rangka menempati derajat-derajat di surga. Kalau banyak amal kita, maka semakin naik derajat. Bukan amal ini bukan membuat kita masuk surga, tapi bagaimana bisa membeli rahmat dan bisa menaiki derajat di surga. Nabi SAW bersabda, lan yudkhila ahadun lan yadkhulu ahadun al jannata, lan yudkhila ahadun lan yudkhila amalukum al jannata, tidak akan memasukkan kalian amalan kalian ke surga. Kata Nabi, i'malu wasaddidu wa qaribu, beramallah kalian dengan benar dan berusaha benar. Wa'lamu, ketahuilah, anna ahadan minkum lan yudkhilahu amaluhul jannata, ketahuilah bahwa di antara kalian amalnya tidak akan memasukkan ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, juga engkau amalmu tidak akan memasukkan ke dalam surga? Qala wala ana, iya saya juga, bukan karena amal saya masuk surga, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, hanya saja Allah sudah memberikan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Rahmat Allah lah yang membuat masuk ke dalam surga, bukan karena amal kita yang banyak, tapi rahmat. Cuman bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Tentu dengan banyak-banyak amal
iman dan amal soleh. Semakin kita banyak amal, semakin naik derajat. Dan kalau sudah dimasukkan ke dalam surga, nanti di surga ada tingkatan derajat yang paling tinggi, ada yang di bawahnya. Ini menarik ini. Dalam hadis Rasul juga dikatakan, kata Nabi SAW, ketika ditanya oleh seseorang, hal yatazawaru ahlul jannati ya Rasulullah, apakah penghuni surga saling berziarah, saling berkunjung? Naam, iya. Innahu la yahbitu ahlud darajati al-ulya. Kata Nabi, yang menempati derajat yang paling tinggi nanti akan turun ila ahli darajati sufla, kepada derajat yang di bawahnya. Fayuh jaunahum wa yusallimuna alaihim, sehingga mereka nanti akan menyapa, menyambut dan saling salam. Wala yastati'u ahlu darajati as-sufla yas'uduna ilal a'lain, tapi yang derajat di bawah tidak bisa naik ke atas. Taksuru bihim a'maluhum, yang membuat mereka tidak bisa naik ke atas karena amalnya yang juga terbatas ketika di dunia. Jadi perintah Allah kan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbagai macam kebaikan. Jadi si paling banyak amallah, yaitu yang paling tinggi derajatnya. Kimuntai santai Pak, ya santai juga nanti derajatnya. Di kulewun sampean bagi cewon Rasulullah mun minta surga, minta si paling tinggi pun si paling tengah, minta surga Firdaus. Ini kak perintah Rasulullah. Idza sa'altumullah al-jannata fas'alul firdausa. Mun sampean nyuna surga ke Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannati wa awsatuha. Karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Dan di surga Firdaus itu ada al-maqam al-mahmud dan ada al-wasilah, di mana al-wasilah dan al-maqam al-mahmud itu yang menempatinya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa ana arju an akuna ana huwa. Saya berharap ya akulah di situ, di maqam al-mahmud dan al-wasilah. Saking mun minta surga cak nangkung-nangkung, minta Firdaus. Cuman urusan ibri tak ibri Firdaus ini kan urusan Allah lagi. Kula pun sampean Pak, si penting Pak, kan selamat dari surga, selamat dari neraka itu sudah luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Karena kata Nabi, seandainya seorang mukmin ditampakkan siksa Allah yang ada di sisinya, yang dia pikirkan bagaimana dia selamat dari neraka. Bagaimana selamat dari neraka? Kata Nabi, seandainya lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma qanata min azabillah. Seandainya seorang beriman mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, yang dia minta bagaimana selamat dari siksanya. Jadi lebih besar selamat dari siksa benih masuk ke surga Pak, seandainya dikasih tahu. Jadi gue lebih sampean nih kah, walaupun mintanya surga Firdaus terus, tapi kan Allah nanti akan memberikan di pinggir itu sudah luar biasa Pak. Yang penting tak masuk karena neraka. Malar mantar gue lebih sampean masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Cukup ki, insyaallah pekan depan kita lanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.